Sila, Ya, Sila lagi di mana nih? ke rumah sakit. Mau ngapain? Mau duduk. Ayo. Halo Bapak Ibu, selamat datang di channel Azon Stories. Kali ini kita akan membahas pentingnya pemberian vaksin influenza. Ikutin terus channel ini ya, dengan cara like, comment, dan subscribe channel ini. Ini imunisasi apa, Bu? Polio 3. Bapak Ibu, daya tahan tubuh bayi masih sangat lemah, sehingga membuatnya rentan terkena penyakit. Salah satu virus penyakit yang mudah penyebarannya adalah influenza. Meski terkesan penyakit sederhana, namun hal ini bisa membuat si kecil menjadi sulit bernafas hingga sulit tidur. Langkah yang tepat, salah satunya untuk menghindari influenza adalah dengan memberi vaksin influenza. Dengan pemberian vaksin ini, resiko anak-anak kita untuk terkena flu akan berkurang, atau jikapun terkena flu, maka gejalanya akan cenderung lebih ringan dibanding jika tidak mendapatkan vaksin. Kita setting dulu ya. Ya, ini dari sini kita kemarin. Gendong, Nek. Lihat. Itu ada ini. Udah. Apa? Tapi anget sih, tapi enggak tarik. Itu ada mari sini. Pinter, adiknya nggak nangis. Dia lagi ngapain siapa? Iya. Sudah, sekarang giliran siapa ya? Kakak, Mantap. Mana mantapnya? Kirain ini aku lagi di guru nih. Lagi diajarin Bu Dokter. mantap. Iya Bu Dokter, mantap ya. Mantap. Ini untuk influenza ini yang keberapa ya? Yang baru pertama atau semuanya? Semuanya Kalau yang di sini berapa? 2 tahun sendiri. Ini kalau untuk pertama berarti 2 kali. Iya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, pemberian vaksin influenza juga dianggap mampu mengurangi resiko terjadinya infeksi corona. Nah, vaksin influenza memang tidak bisa mencegah COVID-19, tapi pemberian vaksin ini bisa melindungi kita dari virus influenza dan mencegah kerancuan gejala. Bapak Ibu tahu kan kalau gejala influenza itu mirip dengan COVID-19. Jadi, kalau sudah divaksin dan muncul gejala, maka hampir bisa dipastikan bahwa itu bukan flu. Adik mau suntik ya?
terus ya. Adek, Iya, jujur. Ini kok aku nggak dipegang-pegang gitu ya. Nanti adik. Ada mau dipegangin? ya, adek duduk sini. Sebelah kiri kanan. Adek duduk di sini ya. Adek duduk sini. Yuk, diri. Ya. Mantap, mantap, bilang mantap. Selain itu, dengan vaksin influenza juga bermanfaat mencegah biaya yang tidak perlu dari pemeriksaan kesehatan, terutama tes COVID-19. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa menghindari kunjungan-kunjungan yang tidak diperlukan ke fasilitas-fasilitas kesehatan. Vaksin influenza akan melindungi kita dari penyakit flu. Bapak Ibu, kalau kita sakit, termasuk salah satunya flu, maka tubuh kita juga akan rentan terkena infeksi virus lainnya, termasuk COVID-19. Jadi, secara tidak langsung, pemberian vaksin influenza merupakan bentuk perlindungan dari wabah COVID-19. Ada dua bentuk sediaan vaksin influenza. Ada dalam bentuk semprotan maupun dalam bentuk suntikan. Vaksin influenza yang disemprot mengandung virus hidup yang dilemahkan, sedangkan vaksin influenza yang suntik mengandung virus yang telah dimatikan. Kalau untuk vaksin yang jenis suntik ini ada dua macam lagi, yaitu vaksin trivalen dan vaksin kuadrivalen. Nah, sesuai namanya, vaksin trivalen itu mengandung dua tipe virus influenza A dan satu tipe virus influenza B. Jadi ada 3 tipe virus. Sedangkan vaksin yang kuadrivalen mengandung 4 tipe virus, 2 dari tipe virus influenza A dan 2 tipe virus influenza B. Nah, semakin banyak tipe virus yang dikandung, tentunya semakin baik pula proteksinya. Untuk Sila, Sam, ya kami memvaksinnya dengan vaksin kuadrivalen. Di negara beriklim dingin, musim flu terjadi antara bulan Desember sampai Februari. Agar efektif, tentunya vaksin influenza itu diberikan sebelum bulan Desember. Waktu-waktu terbaik itu sekitar bulan Oktober dan November. Sementara di negara beriklim tropis seperti Indonesia, wabah flu bisa terjadi kapanpun. Oleh karena itu, tidak ada waktu Bapak Ibu untuk mendapatkan vaksin influenza, bisa kapan saja. Badan Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan vaksin influenza untuk orang-orang yang berisiko tinggi. Siapa aja? Contohnya, anak berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Terus yang kedua, orang lanjut usia lebih dari 65 tahun. Untuk wanita hamil, untuk penderita penyakit kronis seperti pengidap darah tinggi atau hipertensi, pengidap penyakit gula, atau diabetes, dan penyakit lainnya. Vaksin ini juga bisa diberikan untuk para pekerja medis. Vaksin flu akan bekerja 2 minggu setelah vaksinasi diberikan dan bertahan hingga beberapa bulan sampai 1 tahun. Jadi, tiap tahun vaksin ini dapat diulang ya Bapak Ibu pemberiannya. Selain vaksin, untuk mencegah penyakit flu, kita juga harus menjaga kebersihan. Makan makanan yang sehat dan bergizi,
Dan juga Bapak Ibu boleh loh sebenarnya melarang orang lain atau keluarga sendiri untuk mencium sekecil, sebab virus bisa sangat mudah menyebar melalui kontak fisik. Dan imunitas bayi dan anak-anak yang masih rendah memudahkannya terpapar influenza. Vaksin influenza juga akan melindungi kita dari penyakit flu. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Mari kita vaksin anak-anak kita, karena selain supaya anak-anak kita terhindar dari flu, supaya anak-anak kita juga secara tidak langsung terhindar dari COVID-19. Begitu. Ikutin terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Dadah!